Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nazwa dengan NIM 33312000013. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang berjudul korosi yang terjadi pada pipa pemanas udara di pabrik gula. Studi kasus ini dilakukan untuk memenuhi tugas di mata kuliah korosi dan pencegahannya. Pembahasan yang dilakukan di sini ada latar belakang, lalu ada tujuan, manfaat, teori dasar, pembahasan, dan juga kesimpulan. Lalu hal apa saja yang melatar belakangi diambilnya studi kasus ini? Seperti yang kita tahu, beberapa pabrik gula di Indonesia itu menggunakan bahan black steel sebagai pipa saluran pemanas udaranya. Nah, dengan adanya pipa pemanas ini, udara dari luar yang akan masuk ke ruang bakar boiler ini mengalami pemanasan untuk menyempurnakan proses pembakaran itu. Proses pembakaran di sini hasilnya, udara-udara panas tersebut digunakan dalam industri gula itu sebagai pengering atau penghilang kelembaban dari bahan bakunya, seperti tebu atau gula cair. Lalu pada umumnya pipa-pipa ini tuh terpapar oleh suhu tinggi, kelembaban yang tinggi, dan potensi kontaminan kimia, yang semuanya ini dapat mempengaruhi tingkat korosi dari pipa tersebut. Lalu, pipa yang sering dialiri fluida sangat rentan mengalami korosi, dan juga umur pipa ini dipengaruhi dengan adanya pitting atau tidak, dan juga jenis korosi yang terbentuk. Nah, adanya unsur kimia ini bersifat korosif di lingkungan dapat meningkatkan laju korosi yang dampaknya terjadi pengikisan material secara masif. Pipa yang mengalami korosi parah ini mungkin lebih rentan terhadap kebocoran atau kegagalan. Nah, yang endingnya akan mengakibatkan insiden kecelakaan di perusahaan tersebut atau di industri tersebut, atau juga pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pada studi kasus ini melibatkan beberapa aspek seperti pemahaman mekanisme korosi, jenis korosi yang terjadi pada pipa, dan bagaimana pencegahannya. Hal-hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi korosi pada suatu komponen yang mudah korosi. Lalu tujuan, apa sih tujuan dari studi kasus ini? Yang pertama itu untuk mengetahui dan memahami jenis korosi yang terdapat pada pipa pemanas udara. Dan yang kedua itu untuk mengetahui dampak dari korosi pada pipa pemanas udara. Yang ketiga itu mengetahui dan memahami pencegahan dan penanggulangan dari korosi pada pipa pemanas udara ini. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat apa saja yang dapat diambil dari studi kasus ini? Yang pertama adalah membantu dalam mengidentifikasi penyebab dari korosi yang terjadi. Dan yang kedua, membantu dalam mengidentifikasi tindakan yang diambil untuk menanggulangi korosi. Selanjutnya ada teori dasar. Yang pertama ada korosi, lalu ada jenis korosi. Korosi itu apa? Korosi merupakan hal yang terjadi pada logam yang dipengaruhi oleh sifat logam itu sendiri. Jadi sebagian besar peristiwa korosi ini terjadi diakibatkan oleh reaksi elektrokimia pada logam yang memiliki elektron bebas yang mampu menimbulkan sel elektrokimia pada skala kecil di dalam logam itu sendiri. Lalu kecepatan korosi ini tergantung pada beberapa aspek, diantaranya adalah temperatur, konsentrasi reaktan, produk, dan korosi itu sendiri, tegangan mekanik, dan juga erosi akibat gesekan. Nah, korosi ini dapat terjadi oleh 4 faktor, yaitu anoda, katoda, arus listrik, dan elektrolit. Lalu jenis korosi pada pipa, apa saja jenis korosi yang bisa terjadi pada pipa? Salah satunya adalah uniform corrosion. Uniform corrosion itu korosi yang terjadi pada permukaan logam itu sendiri, jadi ada secara merata di atas atau di seluruh permukaan logamnya. Lalu ada pitting corrosion atau korosi yang terbentuk yaitu oleh lubang-lubang pada permukaan logam karena hancurnya film dari proteksi logam yang disebabkan oleh rate korosi yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya pada permukaan logam tersebut. Lalu yang ketiga ada stress corrosion cracking. Stress corrosion cracking ini merupakan korosi yang terbentuk retak-retak yang tidak mudah dilihat. Selanjutnya ada erosion corrosion. Di sini tuh korosi yang terjadi karena tercegahnya pembentukan film pelindung yang disebabkan oleh kecepatan aliran fluida yang tinggi, misalnya abrasi di pasir. Lalu selanjutnya ada galvanic corrosion, merupakan korosi yang terjadi karena terdapat hubungan antara dua metal yang disambungkan. Lalu ada Graphic corrosion atau korosi yang terjadi pada sela-sela gasket, sambungan yang tertindih, lalu ada di sela-sela skrup
dengan skrup atau paku keling. Nah, selanjutnya ada selective fletching atau korosi yang berhubungan dengan melepasnya satu elemen dari logam. Contohnya itu ada lepasnya zinc dari paduan tembaga. Selanjutnya ada pembahasan interaksi antara oksigen dan air dengan permukaan batang logam. Ini secara terus-menerus mendorong terbentuknya senyawa FeOOH atau produk dari korosi utama ini atau yang disebut dengan besi oksihidroksida. Di sini dalam studi kasus yang terdapat pada pipa gas black steel dengan pemakaian 107 hari dan 507 hari yang berasal dari pabrik gula dengan spesifikasi pipa yang disebutkan dalam tabel berikut. Di sini ada diameter dalam, diameter luar, lalu ada juga panjang dan spesifikasi lainnya. Selanjutnya dapat dilihat dari gambar 3.1. Di sini ada pemakaian pipa dengan 107 hari dan 570 hari. Nah, dengan 107 hari ini permukaan pipa mengalami korosi secara merata dan dapat ditemukan juga bahwa beberapa material yang berkarat ini telah terkelupas dari logam utamanya. Lalu hal itu juga terjadi di logam atau pipa yang 570 hari. Korosinya itu menyebar ke keseluruhan permukaan bagian dari pipanya, lalu menyebabkan kerusakan permukaan juga di bagian dalam pipanya. Itu juga terjadi di pipa yang 107 hari. Nah, produk dari korosi ini berupa Fe3O4 atau yang disebut juga dengan besi hidroksida. Di sini biasanya berwarna hitam dan warna coklat kemerahan. Ini ditentukan pada permukaan bagian dalam pipa saluran pemanas udara. Selanjutnya dapat dilihat di gambar 3.2. Di sini ada mekanisme korosi pada permukaan pipa baja saluran pemanas udara. Di sini proses korosi itu diawali dengan reaksi di permukaan bagian dalam pipa antara ion Fe2+ atau besi dengan OH- atau hidroksida. Nah, yang dihasilkan dari O2 dan H2O atau dari air dengan oksigen. Kebalik, dari oksigen dengan air. Oke. Dari hasil reaksi pertama ini terbentuk senyawa FeOH3 atau yang biasa disebut dengan besi hidroksida, dan kemudian terbentuk lapisan FeOH atau besi oksihidroksida. Di sini senyawa ini bereaksi dengan ion Fe2+ atau besi di permukaan logam itu membentuk Fe3O4 atau yang biasa disebut besi oksida. Nah, di sini dari hasil pengukurannya itu uji emisi gas asap yang didapatkan dari O2 atau oksigen itu sebesar 14,3% pada produk korosi dalam pipa pemanas udara. Nah, lalu kemudian hasil unsur kimia H2O atau air ini diperoleh dari pembakaran ampas tebu yang digiling sebagai bahan bakar boiler yang masih ada kandungan airnya, sehingga terjadi penguapan pada ruang bakar boiler tersebut yang menghasilkan gas asap. Melihat dari dampak yang diakibatkan korosi ini sangat fatal dan menyangkut keselamatan, maka harus dilakukan penanggulangan terhadap korosi ini. Penanggulangan korosi ini dapat dilakukan dengan yang pertama itu ada perlindungan mekanis. Perlindungan mekanis dilakukan dengan mencegah agar permukaan logam itu tidak bersentuhan dengan udara dan air, misalnya dengan logam lain. Contoh dari pelapisan pelindung ini digunakan untuk mencegah kontak dengan H2O adalah lapisan cat atau lapisan oli atau lapisan plastik dan lapisan dengan logam yang memiliki potensial elektroda itu yang lebih negatif. Lalu ada perlindungan elektrokimia. Perlindungan elektrokimia dapat dilakukan dengan sistem proteksi katodik. Nah, prinsipnya ini adalah logam besi dihubungkan dengan logam lain yang bertindak sebagai anoda dan besi yang bertindak sebagai katoda. Jadi, logam yang digunakan untuk melindungi besi harus yang lebih mudah teroksidasi daripada logam besi itu sendiri atau material utama dari si pipanya. Lalu ada juga metode lainnya. Di sini ada dua cara. Metode ini dilihat dari proteksi katodik. Ada dua metode atau dua cara, yaitu metode sacrificial anoda yang skemanya dapat dilihat di gambar 3.3. Di sini pasokan elektron itu dilakukan dengan cara menghubungkan pipa-pipa baja dengan logam lain sebagai anoda yang memiliki potensial lebih rendah. Lalu pada cara ini terjadi aliran elektron dari logam dengan potensial yang lebih rendah ke pipa baja yang potensialnya lebih tinggi.
Selanjutnya ada metode impress current. Nah, impress current ini dapat dilihat di gambar 3.4. Skema dari impress current-nya itu atau arus. Nah, pasokan elektron ini dilakukan dengan cara menghubungkan pipa dengan katoda pada satu sumber listrik. Nah, metode ini menggunakan sumber arus searah dari luar, misalnya transformer, rectifier, atau DC generator dan lainnya. Itu arus listriknya pada sistem ini dialirkan ke permukaan logam yang diproteksi melalui anoda pembantu. Misalnya anodanya itu baja, platina, atau besi tuang. Nah, keuntungan besar dari metode arus terpasang ini adalah bahwa sistem ini dapat menggunakan anoda inert atau anoda yang tahan karat seperti platina dan karbon. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa jenis korosi yang terdapat pada pipa ini merupakan korosi merata atau uniform corrosion. Lalu uniform corrosion ini merupakan korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat dari reaksi kimia. Karat yang terbentuk ini menyebar merata di seluruh permukaan bagian dalam pipa yang telah digunakan, terutama pada pipa yang digunakan selama 507 hari. Lalu dari korosi ini dampak yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan baik pada pipanya itu sendiri, lalu menyebabkan kebocoran pada pipa. Selanjutnya ada penanggulangan yang dapat dilakukan pada korosi pipa pemanas udara ini dapat dilakukan dengan mekanisme perlindungan mekanis dan perlindungan elektrokimia. Saya rasa sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.